Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Blind yang dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang sepasang suami istri bernama Mark dan juga Susan. Keluarga mereka tampak kurang bahagia. Suatu hari Mark mendapatkan masalah yang membuat dirinya terpaksa mendekam di penjara. Susan pun juga dikenakan sanksi dengan mengabdi di pelayanan masyarakat selama 100 jam. Di sana ia pun bertemu dengan pria tunanetra dan perlahan ia pun jatuh cinta. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Mark dan juga Susan. Mark ini adalah seorang pengusaha terkenal yang selalu berpergian. Bahkan bisa dikatakan Mark ini adalah orang yang super sibuk. Pada suatu malam, Mark mengajak istrinya untuk pergi ke sebuah pesta makan malam. Tapi sebelum berangkat, Mark memberikan Susan sebuah hadiah karena hari itu merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Di pesta makan malam, Mark berencana untuk membicarakan sebuah bisnis dengan rekannya yang bernama Howard. Tapi anehnya, Mark menggunakan rekening keluarga di dalam bisnisnya bersama dengan Howard. Setelah selesai membicarakan tentang bisnis, mereka berdua pun segera kembali ke apartemen. Di dalam mobil, Susan pun bertanya tentang mengapa Mark menggunakan rekening keluarga. Namun Mark beralasan bahwa itu semua digunakan untuk membayar pajak. Keesokan malam saat Howard berada di sebuah bar untuk membicarakan bisnis bersama dengan rekan-rekannya, tiba-tiba saja Howard didatangi oleh seorang wanita cantik. Howard pun menunjukkan kokain dengan jumlah yang banyak pada wanita tersebut. Ternyata si wanita ini adalah seorang agen yang menyamar. Karena keciduk membawa kokain dengan jumlah yang banyak, ia pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia juga mengungkapkan tentang bisnisnya dan banyak masalah lainnya yang melibatkan Mark, sehingga Mark pun juga ikut ditahan. Karena Mark menggunakan rekening keluarga sebagai bisnis ilegalnya, membuat Susan juga ikut dalam masalah. Ia pun langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu kalau suaminya menjalankan bisnis seperti itu. Oleh karena itu, pihak pengadilan memutuskan menghukum Susan untuk membantu pelayanan masyarakat selama 100 jam. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Bill Auckland. Bill ini merupakan seorang penulis sekaligus dosen bahasa Inggris. Akan tetapi sayangnya ia mendapatkan musibah kecelakaan mobil yang membuat dirinya menjadi buta. Tidak hanya itu, istrinya pun juga tewas akibat kecelakaan tersebut. Karena ia menjadi buta, Bill memilih untuk berhenti menjadi dosen dan melanjutkan karirnya sebagai seorang penulis. Bill ini bisa dikatakan penulis terbaik yang pernah ada. Kini Bill sering berdiam diri di tempat penampungan tunanetra bernama Beacon for the Blind. Ia juga membangun sebuah kelas kecil bagi orang-orang yang ingin belajar menjadi penulis. Suatu hari ia kedatangan seorang pria bernama Gavin yang ingin belajar lebih banyak cara menulis sebuah cerita dengan baik. Akan tetapi untuk bisa masuk ke dalam kelas milik Bill, Gavin harus betah dengan ocehan-ocehan tidak jelas dari Bill. Pada hari pertama saja, Gavin tidak betah dengan Bill dan ingin pergi dari tempat itu. Tapi Bill melarang dan langsung menyuruhnya untuk membacakan sebuah cerita untuknya. Di sisi lain, setelah pengadilan, Susan bergegas pergi ke tempat pelayanan masyarakat. Dan disitulah Susan bertemu dengan Bill. Seorang bernama Ella menjelaskan bahwa Bill adalah orang yang sangat sulit diatur. Bahkan sudah banyak orang yang tidak betah bersama dengan Bill. Saat pertama kali berjumpa, Susan merasa bahwa Bill adalah orang yang sangat berbahaya. Ia pun meminta Ella agar ia dipindahkan saja ke ruangan lain. Akan tetapi Ella tidak mengizinkan hal tersebut. Dan terpaksa Susan melayani pria tersebut. Bill langsung menyuruh Susan untuk membacakan sebuah cerita pendek untuknya. Keesokan paginya, Gavin datang kembali untuk menemui Bill. Akan tetapi Ella mengatakan bahwa Gavin telah digantikan oleh Susan. Mendengar hal itu, Gavin pun meminta izin pada Ella untuk membiarkan dirinya bertemu dengan Bill. Di situ Gavin mulai mengatakan bahwa ini adalah hari terakhirnya bertemu dengan Bill yang merupakan penulis hebat. Ia juga menceritakan tentang ketertarikannya di dalam menulis sebuah cerita. Ia datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan Bill dan berharap Bill bisa mengajarinya cara menulis cerita dengan baik. Mendengar cerita dan semangat yang dimiliki oleh Gavin membuat dirinya menjadi tertarik. Sebelum pergi, Bill memberikan sebuah alamat tempat tinggalnya pada Gavin. Di saat bersamaan, Susan datang dan bertemulah antara mereka berdua. Susan pun mulai membacakan cerita seperti biasanya. Di sisi lain, Mark mencoba berbagai cara agar dirinya bisa bebas dari penjara. Ia pun juga menyewa pengacara hebat untuk membantunya keluar dari penjara. Di saat bersamaan, istrinya pun datang untuk menjenguk Mark. Susan pun menceritakan tentang dirinya yang bertemu dengan Bill di pelayanan masyarakat. Setelah kejadian itu, Mark sangat takut jika Susan berselingkuh dengan Bill. Oleh karena itu, ia menyuruh anak buahnya bernama Landry untuk mengikuti kemanapun Susan pergi. Ketika berada di rumah, Susan merasa bahwa Mark telah berubah menjadi seseorang yang berbeda, tidak seperti dulu saat mereka pertama kali bertemu. Keesokan harinya seperti biasa, ia datang ke tempat Bill untuk membacakan sebuah cerita.
Karena ruangan itu sangat-sangat panas, ia meminta Bill untuk membuka jendela. Tetapi Bill sama sekali tidak mengizinkan hal tersebut. Oleh karena itu, Susan diam-diam membuka baju agar tidak kepanasan. Walaupun buta, Bill menyadari bahwa Susan tengah membuka baju. Ia bisa merasakan hal itu dikarenakan Bill memiliki penciuman yang tajam. Setelah pulang dari pelayanan masyarakat, dirinya pun bertemu dengan sahabat terbaiknya bernama Diana. Susan mulai bercerita bahwa Mark pasti memiliki selingkuhan sehingga dia pun menjadi berubah sangat drastis. Ia sampai-sampai tidak mengenal jati diri dari Mark. Keesokan harinya, Gavin datang ke rumah Bill. Sebelum belajar cara menulis dengan baik, Bill menyuruh Gavin untuk membersihkan seluruh apartemennya. Saat sedang bersih-bersih, Gavin secara tidak sengaja menemukan sebuah cerita berjudul Nothing Left to Win or Lose. Ternyata cerita tersebut merupakan hasil karya Bill yang sampai saat ini belum selesai. Bill belum menyelesaikan bukunya karena dirinya tidak mendapatkan inspirasi. Gavin diam-diam membawa cerita tersebut untuk ia baca sendiri. Setelah selesai bersih-bersih, Bill menerima Gavin sebagai muridnya. Gavin yang mendengar hal tersebut merasa sangat-sangat senang karena akhirnya ia bisa berguru dengan penulis terbaik. Keesokan paginya, Bill datang lebih awal karena dia ingin merapikan ruangannya agar Susan merasa terkesan. Nah, mulai dari sini kita bisa melihat bahwa Bill memiliki ketertarikan pada Susan. Ia juga menyuruh Susan untuk mencukur habis jenggot dan kumisnya, sehingga membuat Bill menjadi pria yang tampan. Mulai saat ini dan seterusnya, Susan dan Bill sering bertemu satu sama lain. Bahkan Bill sempat mengajak Susan ke sebuah taman. Dari sini muncullah rasa cinta di antara mereka berdua. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan Mark yang sedang berbincang dengan Landry. Landry mengatakan bahwa Susan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Bill. Walaupun Landry melaporkan seperti itu, Mark masih merasa curiga bahwa Susan berselingkuh dengan pria tersebut. Setelah itu, kita akan diperlihatkan Gavin yang sedang membaca cerita yang dibuat oleh Bill. Hingga pada suatu hari, Susan secara diam-diam masuk ke dalam kelas Bill untuk melihat cara Bill mengajar. Gavin sangat berterima kasih karena sudah mengizinkan dirinya mengikuti kelas yang dibuat oleh Bill. Suatu hari, Bill mengajak Susan untuk makan malam di sebuah restoran. Di sini mereka pun mengungkapkan rasa suka satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun menjalin hubungan secara diam-diam. Setelah selesai makan, Bill pun mengajak Susan untuk masuk ke dalam apartemennya. Karena terbawa suasana, pada akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Keesokan paginya, Susan memutuskan untuk kembali pulang. Saat ingin kembali, ia ditelepon oleh Mark dan menyuruhnya untuk datang ke pengadilan. Pada akhirnya, Mark pun dinyatakan tidak bersalah dan langsung dibebaskan dari penjara. Pada suatu hari ketika di ruangan Bill, Susan dan Bill mulai berciuman karena mereka saling cinta. Tampaknya dari kejauhan, Landry menciduk mereka berdua yang sedang bermesraan. Ia pun mulai memotret beberapa gambar sebagai bukti untuk ditunjukkan pada Mark. Ketika berada di luar, Susan sangat terkejut karena melihat ada bawaan Mark yang sedang menguntitnya. Ia pun langsung membayar Landry dengan uang yang sangat banyak agar tidak memberitahu tentang hubungan mereka. Keesokan paginya di tempat kerja, Landry mengatakan bahwa Susan tidak berselingkuh. Mark yang sama sekali tidak percaya dengan perkataan Landry langsung memecatnya hari itu juga. Mark pun dengan terpaksa menggunakan cara kekerasan agar ia mau mengatakan hal yang sebenarnya. Pada akhirnya Landry pun membocorkan semuanya. Keesokan harinya Mark datang ke tempat Bill dan langsung memukulnya. Mark menyuruhnya agar tidak mendekati istrinya lagi. Setelah mengetahui bahwa Susan selingkuh dengan Bill, ia pun berencana untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Tetapi tampaknya Susan lebih cinta dengan Bill dibandingkan dengan Mark. Lalu karena Mark adalah suaminya sendiri, Susan pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bill. Bill pun merasa sangat bersedih setelah Susan mengatakan hal tersebut. Ia mencoba untuk mengejar Susan, akan tetapi ia malah tertabrak mobil. Setelah hubungan mereka berakhir, Bill tidak bisa mengontrol diri. Ia mengamburkan semua cerita yang ia buat. Ia mencoba mencari proyek cerita yang ia taruh di laci. Akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan proyeknya. Di saat yang sama, Gavin datang dan langsung mengungkapkan bahwa dirinya yang telah mengambil cerita tersebut. Ketika ingin mengembalikannya, Bill malah membakar proyek cerita yang hampir selesai. Gavin langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa cerita itu sangat bagus. Hanya karena cinta, Bill ingin mengakhiri karirnya sebagai seorang penulis. Gavin dengan cepat memberinya semangat agar Bill bisa bangkit kembali. Dengan dukungan yang diberikan, pada akhirnya ia langsung menyelesaikan ceritanya dan segera mempublikasikan ceritanya yang berjudul Nothing Left to Win or Lose. Berhari-hari setelah kejadian itu, Susan memutuskan untuk menjadi pembaca cerita untuk anak-anak. Lalu di sebuah perpustakaan, ia menemukan sebuah buku yang dibuat oleh Bill. Ia pun langsung membacanya yang akhirnya membuat hatinya tersentuh dengan cerita yang dikarang Bill. Akhirnya ia pun sadar kalau cinta tidak bisa dipaksakan. Saat kembali dari perpustakaan, ia mengetahui bahwa sahabatnya sendiri bernama Diana berselingkuh dengan Mark. Karena Diana tidak cinta lagi dengan Mark, ia pun membiarkan sahabatnya mengambil Mark. Sedangkan dirinya memutuskan untuk menemui Bill di apartemen. Sayangnya keberadaan Bill tiba-tiba saja menghilang.
Dahulu Bill pernah cerita tentang tempat yang sering Bill kunjungi. Oleh karena itu Suzanne segera pergi ke tempat tersebut dan akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Bill. Mereka pada akhirnya mulai menjalin asmara dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.